Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Bagi kalian penggemar sepeda motor, khususnya di segmen superbike, kalian udah pasti nggak asing lagi sama superbike andalan Yamaha. Siapa lagi kalau bukan YZF R1. Sejak awal kemunculannya, R1 cukup mencuri perhatian di kalangan pecinta superbike karena memiliki desain yang cantik dibandingkan superbike pabrikan Jepang lainnya. Karena desainnya yang cantik dan juga eksotis ini, YZF R1 juga pernah mendapatkan penghargaan dari Red Dot Design Award pada tahun 2016 di kategori The Famous Red Dot Award Product Design. Penghargaan ini merupakan penghargaan bergengsi tingkat dunia terkait inovasi dan juga desain produk. Kalau kita baca sejarahnya, YZF R1 ini ternyata sudah hadir di kancah persaingan superbike sejak tahun 1998. Karena sudah hadir selama 20 tahun lebih, tentunya Yamaha R1 ini memiliki beberapa generasi. Dan tiap generasinya didesain oleh orang yang berbeda-beda. Nah, di video kita kali ini, kita akan bahas generasi dari superbike andalan pabrikan Garbutala ini. Ada berapa generasi sih Yamaha R1 ini dan perubahan apa saja yang terjadi pada tiap generasinya? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Generasi YZF R1 pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1998. R1 sendiri merupakan penyempurnaan dari superbike Yamaha sebelumnya, yaitu YZF 1000R Thunder Race yang mewarisi mesin 4 tak 5 klep, sebuah mesin yang menjadi ciri khas mesin superbike Yamaha di era 90-an. Motor yang identik dengan warna livery merah putihnya yang khas ini didesain langsung oleh Kumiko Miwa, seorang desainer yang juga bertanggung jawab atas terciptanya desain YZF R6. Bentuk desain R1 ini terlihat lebih modern serta lebih luas dibandingkan superbike Jepang seangkatannya. Banyak orang menilai kalau desain YZF R1 ini tak kalah eksotis dengan superbike produksi Italia. Tak heran, motor ini dijuluki sebagai superbike Jepang rasa Italia. Bukan hanya desainnya saja yang sudah lebih maju, teknologi yang disematkan di Yamaha R1 ini juga merupakan teknologi yang cukup modern pada zamannya. Bahkan, beberapa teknologinya ini merupakan teknologi original temuan Yamaha. Di antaranya adalah rangka aluminium Deltabox 2 yang merupakan penyempurnaan dari generasi Deltabox sebelumnya. Penyempurnaan pada bagian Deltabox-nya ini mampu membuat Yamaha R1 lebih ringan 31 kg dibandingkan generasi pendahulunya. Basis mesinnya menggunakan DOHC 5 klep yang dimana oleh Yamaha teknologi ini dinamakan Yamaha Genesis. Mesin 5 klep yang sudah digunakan Yamaha sejak tahun 1984 ini jugalah yang membuktikan keseriusan Yamaha dalam menciptakan mesin 4 taknya. Yamaha banyak dianggap konsumen global sebagai produsen sepeda motor yang teknologi mesin 4 taknya tertinggal, karena terlalu fokus dengan pengembangan teknologi mesin 2 taknya di tahun 80-an sampai tahun 90-an. Mesin Genesis ini memiliki 3 klep pada bagian intake dan 2 klep pada bagian exhaust. Dengan begini, otomatis aliran udara menjadi lebih cepat tersedot oleh ruang bakar dan hasilnya tenaga yang dihasilkan akan lebih banyak. Teknologi mesin Genesis ini dipadukan dengan Yamaha Exhaust System. Sistem ini merupakan sistem buka tutup katup yang berada pada ujung percabangan knalpot. Buka tutup katup ini akan berfungsi mengatur gas buang sesuai bukaan RPM. Dengan begitu, tenaga lebih terkontrol dan juga stabil baik itu di putaran mesin rendah maupun putaran mesin tinggi. Mengusung mesin 998cc DOHC 4 tak inline 4, 5 klep di setiap silindernya, transmisi 6 percepatan, pengkabutan bahan bakar menggunakan karburator tipe downdrive Mikuni CV 40 mm, serta berat kosong 177 kg, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 horsepower dan torsi sebesar 108 Nm. Top speednya diklaim mampu mencapai 274 km per jam. Kehadiran YZF R1 ini di tahun 1998 cukup menghebohkan dunia. Selain menjadi superbike yang ringan, ringkas dan juga powerful yang pernah dibuat pada masa itu, YZF R1 menjadi standar baru dalam sebuah superbike. Generasi kedua dari YZF R1 diluncurkan pada tahun 2002. Dengan penyempurnaan pada bagian desain, fairingnya tampil dengan lekukan yang lebih tajam, dinamis, serta berjiwa superbike yang berkelas. Desainer perancang generasi kedua ini adalah Yoshikazu Koike. Bagian komponen swing arm dan juga framenya dibuat dengan teknologi temuan Yamaha, yaitu Yamaha CF Aluminium Die Casting Technology.
teknologi yang memungkinkan aluminium bisa dicetak ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Setiap komponen yang dibuat dengan teknologi ini, bobotnya bisa berkurang sampai 30%. Warna frame delta box dan juga swing arm yang sebelumnya berwarna silver, di generasi kedua ini warnanya berubah menjadi hitam. Knalpotnya menggunakan bahan aluminium untuk meminimalisir bobot serta mengurangi panas yang berlebih. Masih mengusung basis mesin Genesis 5 klep ditambah teknologi injeksi, membuat tenaga mesinnya meningkat menjadi 171,3 horsepower dan torsinya mampu mencapai 107 Nm. YZF R1 generasi kedua ini menjadi sepeda motor pertama yang memiliki power dan juga rasio berat 1:1, yang artinya berat atau beban dari 1 kg motor ini digerakkan oleh 1 horsepower. Selanjutnya adalah YZF R1 generasi ketiga. Secara tampilan, R1 generasi ketiga ini desainnya dibuat lebih sporty, serta memiliki beberapa perubahan pada bagian detail partnya. Untuk pengereman depannya, kalipernya diubah menjadi 6 piston. Pria yang bertanggung jawab atas desain dari YZF R1 generasi ketiga ini adalah Makoto Shimamoto. Di sektor mesin, R1 generasi ketiga mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah sudah tidak menggunakan mesin Genesis 5 klepnya lagi. Karena performa mesin 5 klep Genesisnya ini tak jauh berbeda dengan mesin 4 klep biasa. Dengan segala teknologi yang disematkan pada mesinnya, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 180 horsepower dan torsi sebesar 112,7 Nm. Bagian rangkanya didesain ulang sehingga karakternya lebih fleksibel serta memiliki redaman getaran yang lebih baik. Swing armnya dibuat 20 mm lebih panjang agar lebih stabil saat dipacu di kecepatan tinggi. Posisi knalpotnya dibuat menggantung di atas. Perubahan ini dimaksudkan agar kemampuan motor saat cornering lebih maksimal. Peletakan knalpot yang menggantung di bawah jok ini jugalah yang akan menjadi ciri khas dari Yamaha R1 generasi selanjutnya. Di tahun 2009, YZF R1 mengalami perubahan yang cukup signifikan pada segi tampilan desainnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung memiliki desain yang simpel, YZF R1 generasi keempat ini tampil dengan desain fairing yang lebih padat serta model lampu proyektor yang berbentuk bulat di bagian kiri dan kanan. Perancang R1 generasi keempat ini adalah Toyoshi Nishida. Pengupgradean juga terjadi pada sektor mesin, di mana pada mesinnya ini sudah ditambahkan teknologi yang diambil dari MotoGP, yaitu teknologi crossplane crankshaft. Crossplane crankshaft ini merupakan teknologi yang membuat piston terus melakukan pembakaran secara bergantian tiap kruk as bergerak 90 derajat. Dengan begitu, torsi mesin R1 keluar lebih halus serta merata. R1 generasi keempat ini juga sudah dilengkapi dengan throttle control valve mapping dengan 3 mode yang berbeda, serta ditambahkan juga teknologi traction control pada R1 generasi tahun 2012. Dengan berat kosong 177 kg, R1 generasi keempat ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 182 horsepower dan torsi sebesar 115 Nm. Selanjutnya adalah generasi terakhir dari YZF R1. Generasi terakhir ini mulai dirilis pada tahun 2015 dan masih diproduksi sampai sekarang. Perubahan total terjadi mulai dari keseluruhan desain, fitur, dan juga mesin. Karya desain dari Hideni Fujiwara ini memiliki tampilan yang bisa dibilang nyentrik serta futuristik. Tampilan fairing serta headlampnya yang kecil dan juga tersembunyi sering dijuluki sebagai hiu kepala martil, menggantikan desain R1 sebelumnya yang identik dengan tampang burung hantunya. Fairing pada bagian samping dibuat memiliki cowakan agar tampilan mesin lebih terekspos. Framenya didesain semakin kompak dan memberikan jarak sumbu roda yang lebih pendek. Bahan pembuatan rangkanya juga terbuat dari campuran magnesium sehingga lebih ringan dari aluminium biasa. Untuk velgnya juga berbahan aluminium. Lalu pada bagian klep, stang piston, dan juga knalpot menggunakan bahan titanium yang terkenal ringan serta kuat. Dengan berbagai part yang sudah di-upgrade tadi, R1 generasi terakhir ini diklaim lebih ringan 7 kg dibandingkan generasi sebelumnya. Di waktu yang bersamaan dengan peluncuran R1 generasi kelima, Yamaha juga meluncurkan YZF R1M yang merupakan versi tertinggi dari Yamaha R1. Didukung dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan R1 biasa, diantaranya adalah sudah dibekali dengan suspensi depan belakang Öhlins, fairing yang bermaterial serat karbon, sistem data logging dengan integrasi GPS yang bisa dikoneksikan di perangkat smartphone, lalu fitur lain seperti traction control, launch control, wheelie control, quick shifter, dan juga ABS. Quick shifternya ini tersedia dalam 2 mode,
dan semua perangkat elektronik ini menjadi satu dikontrol oleh Internal Measurement Unit atau IMU. Perbedaan R1 dan juga R1M sendiri dari segi mesin sebenarnya tidak terlalu banyak. R1M sendiri didesain sebagai motor yang siap digunakan di trek balap dengan segala kelengkapan part yang mendukung. Mengusung mesin 998cc 4 tak DOHC 4 klep crossplan, diameter bor garis stroke-nya berubah menjadi 79 mm x 50,9 mm dengan berat basah yang mencapai 199 kg. Motor ini mampu meraih tenaga sampai 200 horsepower dan torsi sebesar 112,4 Nm. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita seputar generasi-generasi dari YZF R1. Apabila ada yang perlu dibenahi ataupun dikoreksi, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.